Maka saudara kaum muslimin, ya, dengan ini pahamlah kita mana harta kita yang paling berharga. Tetapi Anda melihat ini adalah sesuatu yang paling banyak disia-siakan oleh manusia. Kalau kita tahu hidayah ini adalah paling berharga, kenapa kita tidak jaga? Kenapa kita tidak pupuk dia? Kenapa kita tidak asah dia? Kenapa kita tidak kembangkan dia? Saudara kaum muslimin, ya, seseorang dia sibuk dengan sesuatu yang parsial, tetapi dengan sesuatu yang pokok justru dia lengah dan lalai. Ya, buktinya dalam hadis mengatakan, aku, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Ya, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti akan berikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Semua kalian itu lapar, kecuali orang yang beri makan, maka mintalah makan kepadaku, pasti akan beri makan kepada kalian. Semua kalian itu telanjang, kecuali orang yang beri pakaian, mintalah kalian pakaian dariku, pasti akan berikan pakaian kepada kalian. Saudara kaum muslimin, urusan dunia ini sudah dijatahkan oleh Allah SWT. Tinggal kewajiban kita mengejar sesuatu yang belum pasti. Dalam hadis Nabi kita SAW bersabda, "Lau anna hadakum harba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama adrakal maut." Sekiranya seorang dari kalian ingin berusaha lari dari rizkinya, pasti rizkinya akan tetap mengejarnya, sebagaimana kematian pasti akan mengejar seorang dari kalian. Ya, saudara kaum muslimin, dia habiskan waktunya, ya, hanya semata-mata untuk dunia. Dia sambung pagi sampai malamnya hanya sekedar mengejar dunia. Kapan dia kejar akhiratnya? Ingat saudara kaum muslimin, orang yang menjual akhiratnya untuk membeli dunia, dia akan kehilangan dunia dan akhirat sekaligus. Tetapi orang yang menjual dunianya untuk membeli akhirat, dia akan mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Maka jadilah kita sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang pintar. Ya, saudara kaum muslimin, sepanjang apapun kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Ya, loh, kalau begini, kenapa kita tidak bersiap untuk kematian? Ya, saudara kaum muslimin, Ibnu Munkis dalam syairnya beliau berkata, "Ma'as samanin asaddafu fi jasadi." Ketika aku telah berusia 80 tahun, kelemahan telah menggerogoti tubuhku. Ya. Saat yadi, maka lemahnya tanganku dan lemahnya kakiku dan gemetarnya tanganku semakin memperburuk keadaanku. Faida katabtu fa khatti khatil mutarib. Ketika aku menulis, tulisanku adalah tulisan orang yang gemetar tangannya. Fa'ajib lidhafi yadi an hamliha qalaman. Sungguh aku terkejut ketika melihat tanganku sangat lemah mengambil pena. Min ba'di hatmil kina fil lubbatil asadi. Padahal sebelumnya tangan ini pernah mencabut tombak dari hati seekor singa. Artinya apa, saudara kaum muslimin? Ya, orang ini dahulunya ketika masa mudanya dia kuat. Dari mana kita tahu dia kuat? Dia bisa mengalahkan singa dengan sendirinya dengan melawan tombak. Biasanya orang kalau berkelahi sama singa, dia dimakan, dihabisi sama singa. Tetapi orang ini begitu kuatnya, dia berhasil mengalahkan singa, menusuknya tepat di jantungnya, dicabut. Ya, apa kata dia? Aku terkejut melihat lemahnya tanganku mengambil pena, setelah sebelumnya tangan ini pernah mencabut tombak dari seekor singa. Fakul liman yatamanna tulal umri, katakan kepada orang-orang yang ingin hidup umur panjang di dunia ini, fahadi awaqibu tulal umri wal mudadi. Inilah akibat orang yang berusia panjang umurnya di dunia ini. Ya, jadi saudara kaum muslimin, oleh karena itu Allah SWT mengatakan, yaitu kalian wahai hamba-hambaku melakukan kesalahan siang dan malam. Ya, sementara aku ini mengampuni dosa, seluruh dosa, maka mintalah kalian ampun kepadaku, ya, pasti aku akan ampuni bagi kalian. Ya, maka saudara kaum muslimin, Allah memanggil kita, kapan hambaku ini mau kembali bertaubat? Ya, ada yang mengatakan, oh nanti kalau saya sudah besar. Seorang yang sekolah mengatakan, nanti kalau saya sudah tamat sekolah. Ya, seorang pegawai mengatakan, nanti kalau saya sudah pensiun. Ya, apa kata Allah SWT dalam surat An-Najm? Ya, dalam Quran surat An-Najm Allah SWT mengatakan, ya, baik, saya lupa.
Ya. Jadi saudara kaum muslimin, ya, Allah SWT meminta kepada kita agar segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan dalam hadis ini, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku semua kalian itu telanjang, artinya tidak berpakaian kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah kalian kepadaku pakaian, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walibasu taqwa khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Ya, pakaian ketakwaan itu lebih bagus. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma zayyinni bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah diriku ini dengan perhiasan keimanan. Ya, jadi betapapun orang yang bermaksiat itu memoles dirinya, ya, supaya menjadi orang yang tampil menarik, supaya menjadi orang yang disegani, tetap dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan apa? Pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik, lebih bagus. Ya, seorang wanita pernah ditanya, ya, wanita tua tetapi berparas cantik luar biasa. Wanita ini ditanya, alat kosmetik yang manakah yang pernah engkau gunakan? Apa kata dia? Untuk lisanku aku gunakan kejujuran. Ya, untuk tanganku aku gunakan sedekah. Untuk kakiku aku gunakan untuk melangkah kepada kebenaran. Untuk hatiku aku selalu meniatkan kebaikan. Ya, untuk cita-citaku aku niatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, inilah yang menghiasi manusia baik laki-laki ataupun wanitanya. Ya, makanya kita jangan heran melihat seseorang yang mungkin dari sisi penampilan kayaknya nggak ketemu, ya, tetapi kenapa dia justru bertahan? Allah lah yang menghiasi di dalam hati suaminya atau istrinya. Ya, saudara kaum muslimin, jadi pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Ya, artinya lebih baik, ini lebih barokah, lebih langgeng dan seterusnya. Karena itu antum lihat kehidupan sebagian selebritis, apa sih kekurangan wajah mereka? Apa kekurangan harta mereka? Apa sih kekurangan kosmetik dan alat-alat mereka? Tapi apa? Sebagian mereka justru hidup itu dalam apa? Dalam ancaman perceraian, kehancuran rumah tangga, kawin cerai dan seterusnya. Saudara kaum muslimin, ya, maka yaitu pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Allah SWT katakan, wahai hambaku semua kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Minta kalian kepadaku pakaian, pasti aku akan pakaikan kepada kalian. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Wahai Musa, aku campakkan kepada dirimu rasa cinta dari diriku. Sehingga waktu itu musim disembelihnya orang-orang Bani Israel. Ya, disembelih Bani Israel. Setiap yang lahir, ya, disembelih. Kecuali apa? Kecuali Nabi Musa. Dicampakkan rasa cinta dari Allah kepada diri Nabi. Setiap orang yang melihat Nabi Musa jatuh cinta, tidak tega untuk membunuhnya. Ya, sehingga ketika Asiyah binti Muzahim melihat Nabi Musa, Fir'aun ingin langsung membunuhnya, tetapi dia menghalangi suaminya. Ya, jangan, bisa jadi anak ini bermanfaat kelak bagi kita. Ternyata benar. Itulah sebab masuk surganya Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, ke dalam surga. Ya, jadi saudara kaum muslimin, kemudian Allah SWT katakan, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa berbuat mudarat kepadaku, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan kembali, sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, ya, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa dari kalian. Siapa yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya seluruh manusia itu seperti Nabi Muhammad, itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah SWT. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada hambanya, tetapi hambalah yang butuh kepada Allah SWT. Maka salah kalau kita sudah banyak berbuat, berimpak, bersedekah, lalu kita merasa diri kita telah berbuat besar, berjasa besar di dalam Islam. Ya, Allah SWT menegur orang-orang yang seperti ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Yamunnuna alaika naslamu. Mereka mengungkit jasa-jasa mereka karena mereka masuk Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah Muhammad,
Jangan kalian mengungkit jasa-jasa kalian kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah berjasa kepada kalian, menunjukkan kalian ke jalan iman ini. Jadi saudara kaum muslimin, kalau ini kita pahami, kita yakini, kita resapi di dalam hati kita, sebesar apapun harta yang kita infakkan, itu tidak akan pernah menghambat kita untuk melaksanakannya. Ya. Dan tidak akan pernah membuat kita menyesal, karena kita yakin itu hanya akan kembali kepada diri kita, bahkan dikembalikan kepada Allah berkali-kali lipat ganda. Ya, saudara kaum muslimin, Allah SWT juga menegaskan, sekiranya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir, bangsa jin dan manusianya, mereka jahat seperti sejahat orang yang paling jahat di antara kalian. Siapa yang paling jahat? Iblis, laknatullah alaihi. Sekiranya semua mereka seperti itu, saudara kaum muslimin, itu tidak akan membahayakan sedikit pun kerajaan Allah SWT. Ya, ini menunjukkan apa ketaatan yang kita lakukan Allah tidak butuhkan, dan kemaksiatan yang kita lakukan Allah tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Allah SWT tidak akan berkurang. Jadi saudara kaum muslimin, Allah menyuruh kita taat untuk kepentingan dan kemaslahatan kita sendiri. Ya, sehingga apa? Mudah bagi kita untuk taat. Melakukan ketaatan sebesar apapun itu tidak akan menyulitkan kita, bahkan menjadi bunga-bunga kebahagiaan di dalam hati kita. Ketika itu terluput dari kita, kita akan merasakan suatu kehilangan yang besar. Ya, sebagaimana Khalid bin Walid tentang jihad. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, satu malam yang gelap gulita, dingin dan berhujan salju, yang pada pagi hari besoknya aku akan bertemu dengan musuh, berhadapan-hadapan dengan musuh. Sungguh malam itu lebih aku cintai daripada satu malam di mana aku bersama seorang pengantin yang aku sukai. Masya Allah. Saudara kaum muslimin, seorang menikah jadi pengantin baru, luar biasa gembiranya. Ternyata apa? Para sahabat Nabi, karena kekuatan iman mereka, yakinnya mereka, ketaatan yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Saudara kaum muslimin, ternyata lebih indah bagi mereka daripada malam pengantin. Ya, oleh karena itu saudara kaum muslimin, ketika kita terus mengkaji agama ini, maka akan semakin menjadikan kita sebagai hamba Allah SWT yang sejati. Sehingga inilah yang akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Maka Allah SWT katakan, wahai hamba-hambaku, ya, sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, bangsa jin dan manusianya, mereka semua berdiri di satu tempat, masing-masing meminta kepadaku, ya, aku akan berikan setiap peminta sesuai dengan permintaannya. Apa yang diminta oleh manusia? Ada yang minta kesehatan, ada yang minta harta, ada yang minta jabatan, ada yang minta suami, ada yang minta istri, ada yang minta anak, ada yang minta, dan seterusnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang terlahir di muka bumi ini yang tidak diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Kita disuruh meminta oleh Nabi. Kalau kita minta, jangan berat-berat meminta. Ya, apa kata Nabi kita SAW? Jika kalian minta surga Firdaus. Kenapa? Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya, artinya jangan merasa, ya sudah, biar saya dapat surga yang bawah-bawah saja sudah. Kalau saya minta yang tinggi mungkin berat bagi Allah. Nanti habis kekayaan Allah. Tidak. Allah katakan apa? Allah SWT katakan, wahai hamba-hambaku, kalian minta semuanya, itu tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut bila dicelupkan jarum padanya. Masya Allah. Ya, jadi saudara kaum muslimin, kita ini akan miskin, kita ini akan terlantar ketika kita jauh dari agama kita, ketika kita tidak minta kepada Allah SWT, ketika orang itu minta kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada dukun, ya, ketika dia terjerumus ke dalam kesyirikan, jadilah dia menjadi orang yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Saudara kaum muslimin, Allah katakan, wahai hambaku, semua itu adalah amalan kalian. Semua itu adalah amalan kalian. Ya, dan aku simpankan untuk kalian, lalu aku akan berikan pahalanya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang telah menunjukkan dia. Ya, kalau Allah tidak berikan dia petunjuk, dia tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah mampu berimpak kecuali Allah gerakkan hati kita. Kita tidak akan pernah mampu duduk di sini mengkaji hadis Nabi kecuali Allah yang mudahkan kita. Ya, seorang penyair mengatakan, ya,
Seorang penyair mengatakan, "Lau kana aunullahi mus'ifan lil fata ta'anna lahu kullu muradihi min kulli syai." Sekiranya pertolongan Allah bermanfaat bagi seorang pemuda, maka semua kemudahan maka setiap apa yang diinginkannya akan datang kepadanya dari segala arah. Ya. Tetapi bila kemudahan, bila pertolongan Allah tidak mendukung seorang pemuda, fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu, maka yang pertama kali yang akan membinasakan dirinya adalah kesungguh-sungguhannya. Ya, jadi saudara kaum muslimin, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita peroleh, istri yang kita miliki, anak yang kita dikaruniai, itu semua tidak akan ada eksistensi dan wujudnya kecuali Allah lah yang memberikan kepada kita. Maka tidak ada yang kita banggakan kecuali membanggakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah bagi kita untuk bersyukur. Makanya Allah katakan apa? Siapa yang mendapati kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada seorang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, dia beribadah selama 500 tahun di sebuah pulau. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, "Masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku." Orang itu mengatakan, "Tidak, aku akan masuk ke dalam surgamu karena ibadahku yang 500 tahun." Baiklah, ditimbang ibadahnya 500 tahun dengan satu saja nikmat Allah. Ternyata satu nikmat Allah jauh lebih berat daripada ibadahnya 500 tahun. Baru hamba itu mengatakan, "Ya Allah, sekarang aku akan masuk ke dalam surgamu karena rahmatmu." Masya Allah. Saudara kaum muslimin, ini Allah berikan kepada kita rahmat. Maka sebagai wujud syukur kita tambahkan, kita jaga, kita pelihara. Ya, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, majelis hadis, majelis sunnah, tauhid. Saudara kaum muslimin, kata Allah SWT, "Wa man wajada ghaira zalika fala yaluman illa nafsuh." Siapa yang mendapati selain itu, jangan dia celah kecuali dirinya sendiri. Ya, Allah berikan fasilitas, kemudahan, berikan umur yang panjang, kirimkan para dai, para ustadz, kirimkan para nabi, para rasul, turunkan kitab-kitab, ternyata masih juga tersesat, itu karena kesalahan dirinya sendiri. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, maka mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, luruskan perjalanan kita, dan kumpulkan kita kelak di dalam surganya bersama istri dan anak kita, saudara dan saudari kita, dan anak keturunan mereka, kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.